Selanjutnya di Al-Quran tuh juga menyebut kata bil akhirati, ya. Jadi bil akhirati. Jadi ini dua kata al akhiratu kemudian dimasuki huruf jar menjadi bil akhirati. Jadi wallazina yu'minuna bil wabil akhirati wabil akhirati hum yuqinun. Jadi perkara akhirat mereka yuqinun. Jadi nanti kalau perkara yang gaib diimani, akhirat itu diyakini. Jadi teman-teman uh, uh, apa namanya kita agak melebar sedikit ya pembahasannya. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman seterusnya pada yang gaib. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Para pelajar muslim, para mahasiswa, para santri yang sedang belajar bahasa Arab Al-Quran, yang kesemuanya saya mulakan, bertemu dengan saya Muiz Karim di video yang kedua ini tentang bahasa Arab Al-Quran. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan, kita telah membahas isim, jadi kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf, variabel-variabel yang masuk pada isim dan fiil yang kita bawa pada surah-surah Al-Quran. Ada 14 surah, 114 surah dalam Al-Quran, dan tidak semuanya dimulai dengan isim, tidak semuanya juga dimulai dengan fiil, juga tidak semuanya dimulai huruf, tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diksi-diksi awal setiap surah itu ada dengan huruf, ada dengan isim, ada dengan fiil. Disinilah tugas kita yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan bahasa Arab agar mengaplikasikan pengetahuan bahasa Arabnya kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dan merupakan kitab yang berkah agar kalian aplikasikan ayat-ayatnya, semua pengetahuan yang kita ketahui. Dalam hal ini kita akan mencoba mengaplikasikan bahasa Arab kita, pengetahuan bahasa Arab kita, kaidah-kaidah bahasa Arab kita pada Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, di Al-Quran dominan diksi-diksi awal surah itu adalah diksi huruf ya. Jadi ada 71 surah dalam Al-Quran dimulai dengan diksi huruf ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan ya, diantaranya adalah yang pertama huruf jar, kemudian yang kedua ada huruf muqatta'at, yang ketiga ada huruf nida, yang keempat ada huruf istifham, ada huruf jazm, ada huruf mu'atta'atul lil qasam, ada huruf waw mu'taridah. Ini adalah huruf-huruf jenis-jenis huruf yang masuk pada awal-awal surah. Pada video ini kita akan membahas poin pertama dulu, yaitu huruf jar yang ada pada awal surah. Saudara-saudara sekalian, ada 3 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf jar, yaitu surah Al-Fatihah dengan huruf jar di pada ayat pertama di halaman pertama, yaitu pada kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang dimulai oleh diksi huruf jar di. Bismillahi, huruf bi pada bismi, bukan huruf bah yang bukan satu kata, bukan satu kata yang menyatu, melainkan adalah huruf jar yang masuk pada kata ismi. Jadi bismi. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi huruf kita pahami sebagai variabel yang masuk pada kata-kata bahasa Arab. Huruf jar ini berfungsi untuk menjar. Jadi berfungsi untuk menjar. Maksudnya seperti apa itu yang disebut berfungsi menjar? Berfungsi untuk merubah
baris kata setelahnya dengan kasrah, jadi menjadi bismi. Jadi kalau seperti billahi ya, jadi ini disebut dengan huruf jar. Dia menjar, dia mengkasrah kata yang dimasukinya, jadi bismi. Ada huruf B, tetapi dia bagian dari kata itu, dia bukan huruf yang masuk. Seperti kata binaan, ya ini tidak menjar. Jadi huruf B pada binaan ini bukan huruf jar karena dia tidak menjar, dia tidak berfungsi menjar. Seperti kata bitona, bitonatan, dia tidak menjar, jadi dia huruf B bukan huruf jar, tapi dia huruf asli dari kata itu. Jadi dia huruf pertama dalam kata. Adapun bismi, ini adalah huruf yang masuk kepada kata ismi, jadi dia menjar. Jadi teman-teman sekalian, itu yang disebut dengan huruf. Huruf adalah variabel yang masuk pada kata dan berperan dengan fungsinya. Huruf jar berfungsi menjar. Jadi sekiranya binaan dimasuki huruf B, jadi dia akan menjadi bibinain. Jadi dia berfungsi menjar. Ya, sekiranya ada kata bitonatan dimasuki huruf B, maka dia menjadi bibitonatin. Jadi seperti itu gambaran fungsi huruf jar. Jadi kembali teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 3 surah dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf jar, yaitu surah Al-Fatihah bismillahi, kemudian surah Quraisy, yaitu kata li'ilafi Quraisy. Ya, jadi sebelum masuk li ini kata aslinya adalah ilafu Quraisy. Ya, ilafu Quraisy. Kebiasaan Quraisy, lalu masuk huruf lam menjadi li'ilafi Quraisy. Menjar ilafi, ilafu menjadi ilafi, jadi li'ilafi Quraisy. Kemudian yang ketiga ada di surah An-Naba, yaitu tentang an. Jadi surah An-Naba dimulai dengan kata amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun ini dari kata an dan kata ma. Jadi dalam lisanul Arab, karena Al-Quran adalah lisan Arab, jadi dia bukan qaul ya, tetapi dia lisan. Jadi ini nunnya dihilangkan menjadi, dan mimnya dipendekkan, jadi menjadi amma. Jadi amma adalah an dan ma. Jadi seperti kata fima, ada dalam Al-Quran tentang fima, fi dengan ma, fima anta min zikraha. Baik, jadi ini adalah 3 surah yang dimasuki huruf jar. Teman-teman sekalian, jadi an dalam hal ini kenapa tidak menjar ya? Ini masuk pada huruf, jadi bukan masuk pada kata. Jadi ini adalah huruf ma, di sini disebut sebagai huruf mabni ya. Jadi dia ma mausul, namanya ma mausul. Nanti kita akan menjelaskan apa itu isim mausul ya, nanti kita akan menjelaskannya secara luas. Jadi dia masuk pada huruf yang mabni, jadi tidak bisa, bukan huruf mu'rab, tidak bisa dirubah. Jadi ada isim-isim yang mabni yang tidak bisa berubah meskipun ada huruf jar. Jadi ya, kita bisa melihat dengan terang fungsi huruf jar pada bismi dan li'ilafi. Dia menjar menjadi bismi dan li'ilafi, bukan bismu, bukan li'ilafu. Jadi ini merubah, ini namanya mu'rab, merubah baris akhir kata bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian, kembali ya, jadi terang kita bisa melihat ada bi dengan li. Jadi ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mempasangkan kata ini agar kita mempelajari bi, li,
dan huruf-huruf jar yang lainnya. Berapa huruf jar ya teman-teman sekalian, berapa huruf jar yang dikenal dalam ilmu nahu, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Di dalam kitab Al-Jurumiyah yang umumnya dipakai sebagai kitab dasar dalam belajar kaidah bahasa Arab, Matnul Jurumiyah menyebutkan ada 12 huruf jar, ya, ada 12, yaitu min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lamu wa huruful qasami. Jadi kita tuliskan ya min, jadi semua setelah min itu dijar. Jadi min misalnya min sijilin, ya, jadi min sijilin, ya. Kemudian ila, jadi ila seperti misalnya ilal baladi, ya dijar. Min ila an, ya, an, jadi an ala fi rubba, kemudian bi, kemudian kaf, kemudian lam, dan waw qasam. Jadi waw qasam ini adalah huruf-huruf jar, tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 3 huruf jar saja sebagai diksi awal surah. Jadi hanya huruf bi, kemudian huruf lam, dan huruf an. Jadi teman-teman sekalian, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan dominasi, ya, mendominasi surah-surah dengan huruf, dan Allah menghadirkan huruf jenis huruf jar yang menjadi awal dari Al-Qur'an. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pelajarilah dulu huruf-huruf, terutama huruf jar. Bahkan ini sebagian ahli-ahli bahasa menyatakan bahwa huruf jar adalah huruf yang terkuat di dalam seluruh huruf Arab. Jadi huruf yang terkuat adalah huruf jar, dia pasti menjar, ya. Meskipun begitu, nanti akan kita dapati bahwa Al-Quran tidak menyebutkan demikian, karena ada hal di dalam Al-Quran, ada ala yang tidak menjar, ya. Jadi di surah Al-Fath nanti kalau kita buka, waman aufa alaihullah. Jadi ada kata alaihu dan tidak alaihi. Ya, semua kata bahasa Arab itu selalu umumnya alaihi. Tapi di Al-Quran ada kata alaihu yang tidak menjar. Ini adalah nanti akan kita bahas lebih lanjut di kesempatan yang lain. Baik, teman-teman sekalian, kembali bahwa huruf jar yang ditampilkan Allah Subhanahu wa taala di diksi awal surah itu ada 3, yaitu huruf jar bi, kemudian huruf jar lam, dan huruf jar an. Mengapa kira-kira? Jadi kita kalau kita mentadabburi Al-Quran, jadi afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Lau kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran bukan datang dari Allah, pasti banyak pertentangan, pasti banyak kontradiksi. Demikian ayat di dalam Al-Quran. Mengapa Allah menghadirkan 3 ini? Kita coba mentadabburi. Dan ini adalah ini adalah bagian memang dari bagian penting memang dalam belajar Al-Quran, yaitu mengetahui diksi-diksi kata, mengetahui pola-pola kata, dan selanjutnya mentadabburi. Jadi bukan hanya selesai di mengetahui, ya, tetapi harus juga mentadabburi. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memberikan hasil dari tadabbur yang tentang huruf jar ini, ya. Bi Allah hadirkan sebagai huruf jar yang pertama karena bi memiliki 1 makna saja. Jadi kalau secara makna bi itu punya 1 makna. Sementara lam ini adalah huruf yang paling banyak maknanya. Jadi ada 15 fungsi dari huruf lam. Ada 15, sementara bi ini ada 1. Jadi 1 lebih kuat daripada 15. Jadi Allah menggunakan bismi bukan lismi, ya. Jadi bismi yang Allah gunakan. Apa itu makna dari bismi? Apa itu makna dari huruf jar bi? Dia bermakna istimrar.
Istimrar artinya berketerusan. Jadi bismi adalah pesan Allah bahwa dengan nama Allah seterusnya di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu atas nama Allah, tidak ada atas nama manusia, tidak Muhammad, tidak juga orang Arab ya. Jadi ini atas nama Allah seterusnya, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu atas nama Allah semuanya. Muhammad dalam hal ini tidak ada satu ungkapan Muhammad pun di dalam Al-Quran, apalagi sampai perkataannya, tidak ada perkataan Muhammad pribadi yang masuk dalam Al-Quran. Semua adalah kalamullah, semua adalah ungkapan Allah, semua atas nama Allah. Jadi itulah bi ya, bi bermakna istimrar. Jadi bi bermakna istimrar artinya dengan nama Allah saja atau dengan nama Allah seterusnya mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi itu makna dari bi. Jadi bi bermakna istimrar. Semua kata bi ya, huruf jar bi yang ada di Al-Quran itu bermakna istimrar karena bi bermakna satu saja, yakni istimrar. Kalau mau ditanya sih, jadi kalau mau bertanya ini dan patut dipertanyakan, berapa jumlah bi yang ada di Al-Quran? Ya, berapa jumlah bi yang masuk yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tentu jumlah ini bukan jumlah yang kebetulan, tetapi pasti di sana ada hal penting yang Allah ingin pesankan, dan ini menjadi ruang tadabbur bagi kita. Berapa jumlah bi yang ada di dalam Al-Quran sebagai huruf jar? Huruf jar bi di Al-Quran, teman-teman sekalian, berjumlah 2308 kata. Ya, jadi silahkan nanti mengecek dan silahkan menghitung-hitung sendiri. Al-Quran ada di hadapan kita, ada di tangan kita, ada 2308 dia. Kalau secara umum huruf jar secara umum ada 7339. Jadi huruf jar secara umum yang masuk pada suatu kata. Jadi mulai dari min, ila, an, ala, fi, warbaul itu ada 7339. Ini adalah data-data. Bagaimanapun yang terpenting adalah kita memahami bi dan fungsinya dan apa saja kata-kata yang dimasuki oleh bi. Baik teman-teman sekalian, saya ingin perlihatkan kata-kata yang dimasuki huruf bi. Sebelumnya kita mengulas kembali bahwa di dalam bahasa Arab itu kata itu adalah terbagi tiga, ada isim, kemudian fiil, kemudian huruf ya. Isim dalam Al-Quran ada disebutkan kemarin itu ada 43.000, fiil ada 19.000 dan huruf ada 23.000. Huruf jar ya, dalam hal ini huruf jar adalah variabel yang bisa masuk, yang hanya masuk kepada isim ya. Jadi huruf jar adalah variabel yang masuk pada isim dan menjadi tanda bagi isim. Dia menandai isim. Isim itu atau kata benda dalam bahasa Indonesianya, kata benda ditandai dengan pertama beralif lam. Jadi semua ya, al dalam Al-Quran itu isim. Yang kedua bertanwin ya. Jadi semua yang berbaris dua itu adalah isim. Kemudian yang ketiga yang dimasuki huruf jar. Jadi huruf jar ini menjadi tanda bagi isim. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita pelajari dari huruf jar, semua yang masuk itu berarti dia adalah isim. Ada 2308 kata yang dimasuki huruf jar, yang itu adalah isim. Jadi ini tadi tentang kata bi ya, tentang bi. Seperti apa? Jadi mulai dari kata bismi pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau kita merunut di Al-Quran, kata yang kedua yang dimasuki bi adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Kata bil ghaibi. Ya, bil ghaibi. Jadi kalau tidak dimasuki huruf bi, ini al-ghaibu. Tapi masuk huruf bi, dia dijar menjadi bil ghaibi. Ya, jadi ini huruf jar bi
masuk pada kata al-ghaibi menjadi bil ghaibi. Jadi teman-teman sekalian, bil ghaibi di dalam Al-Qur'an itu ada 12 ya, ada 12 kata bil ghaibi. Makna istimrar, bagaimana makna bil ghaibi? Allazina yu'minuna bil ghaibi itu artinya orang-orang yang beriman bil ghaibi seterusnya. Jadi ada istimrar. Jadi keimanan itu seterusnya bil ghaibi diukur apabila dia beriman pada yang gaib. Ada orang itu beriman hanya apa yang dia lihat, apa yang tampak di matanya. Iman tidak bisa disebut beriman hanya apabila melihat apa yang depan mata, tapi ada juga yang al-ghaib. Jadi ada hal-hal yang al-ghaib, yakni hal-hal yang belum terjadi, itu masuk dalam kegaiban. Alimul ghaibi wa syahadah, hanya Allah yang tahu yang ghaib. Baik, jadi bil ghaibi ini namanya jar majrur, jar ya, dan ini yang dijar. Jadi ini adalah dua kata, ya, satu variabel kata yaitu huruf jar, yang satu adalah kata murni yang beralif lam, jadi kata isim yang beralif lam. Jadi ini ada dua kata sebenarnya, ini isim al-ghaib, jadi al-ghaibu, kemudian dimasuki variabel huruf jar bi menjadi bil ghaibi. Jadi ini dua kata, dia al-ghaibu, dia isim, kemudian dimasuki oleh huruf jar. Jadi ini disebutkan 12 kali dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya di Al-Quran itu juga menyebut kata bil akhirati, ya. Jadi bil akhirati. Jadi ini dua kata, al-akhiratu, kemudian dimasuki huruf jar menjadi bil akhirati. Jadi wallazina yu'minuna wabil akhirati hum yuqinun. Jadi perkara akhirat mereka yuqinun. Jadi nanti kalau perkara yang gaib diimani, akhirat itu diyakini. Jadi teman-teman kita agak melebar sedikit ya pembahasannya. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman seterusnya pada yang gaib, dan adapun dengan seterusnya pada akhirat yuqinun, mereka meyakini. Selanjutnya ada kata billahi. Billahi, jadi Allahu kemudian dimasuki bi menjadi billahi. Jadi Allahu dalam Al-Quran ini adalah lafzul jalalah, ini adalah lafaz yang maha tinggi, ini adalah lafaz yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, yakni ada 2394 Allahu, kemudian dimasuki billahi. Billahi dalam Al-Quran itu ada 139 kali. Silakan dihitung-hitung, dibuka-buka. Jadi semua kata billahi itu adalah jar majrur. Jadi huruf jar yang masuk kepada lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah dia isim ya. Jadi isim adalah kata benda. Isim artinya semua tentang nama. Kita hidup di dunia ini semua tentang nama. Apapun yang kita lihat itu nama. Jadi Allah juga memberi nama agar kita bisa menyebutnya. Walillahil asmaul husna. Jadi fada'uhu biha. Allah katakan Allah punya nama, maka sebutlah dengan nama itu. Jadi kita tidak hanya menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Pencipta. Kita tidak hanya sebut itu, tapi kita sebut namanya, yaitu Allah. Allah menyebut Qulidu Allah awidur Rahman. Jadi ada dua nama Allah. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Tapi kita melihat aspek bahasa bahwa lafzul jalalah dimasuki bi artinya seterusnya dengan Allah, seterusnya dengan seterusnya pada Allah. Jadi itu makna billahi ada 139 kali disebutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Jadi sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman billahi, seterusnya pada Allah. Gitu. Jadi ini istimrar. Saya kira itu cukup ya untuk contoh bagaimana huruf jar masuk pada yang beralif lam.
kita coba lihat huruf jar pada masuk yang tidak pada yang tidak beralif lam. Seperti kata misalnya kata bi khairin, jadi ini khairun ya, khairun ini bertanwin ya. Kemudian masuk kata bi menjadi bi khairin. Jadi dia juga berubah dan bertanwin juga, tapi dia tanwinnya kasrah, tanwin kasrah. Dia tanwinnya di bawah, baris duanya di bawah. Jadi tadinya khairun kemudian masuk bi menjadi bi khairin. Jadi ini namanya jar majrur. Ini dua kata sebenarnya. Jadi kata khairun dan kata bi. Ya, kata bi ini adalah variabel yang merubah khairun menjadi khairin, bi khairin. Jadi saya ulangi bahwa silahkan buka Al-Quran kita, aplikasikan pengetahuan kita tentang huruf jar pada Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan signal ya, memberikan tanda ya, bahwa betapa pentingnya huruf jar sampai-sampai Allah menjadikannya diksi pertama, di ayat pertama, di halaman pertama, di surah pertama dalam Al-Quran. Jadi bi ini sebuah diksi yang sangat penting, dan tugas kita untuk melihat semua diksi-diksi yang dimulai dengan huruf jar bi. Baik teman-teman sekalian, itu bi ya. Jadi ada 2308 ya, mungkin butuh waktu yang cukup kalau kita ingin mengungkap kesemuanya. Saya kira contoh-contoh yang sudah, atau saya sebutkan sedikit ya. Jadi saya sebutkan saja, seperti misalnya kata bil yaumi ya, kata bil yaumi, kemudian bimu'minin, ada bil huda, ada binurihim, kemudian ada kata bil kafirin, ada kata bisam'ihim, bisuratin, fa'tu bisuratin. Jadi bisuratin. Jadi setiap orang Allah katakan setiap orang yang merasa ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bisurah. Jadi seterusnya Allah minta satu surah. Jadi Allah tidak minta yang lain, Allah minta bikin saja satu surah. Apa itu satu surah? Satu surah itu terdiri dari 3 ayat ya minimal. Jadi surah Al-Kautsar, surah An-Nasr, dan surah Al-Asr itu semua 3 ayat, dan itu satu surah. Jadi siapapun yang ragu, maka jawaban Allah terhadap orang yang ragu terhadap Al-Quran, bikin saja satu surah. Jadi Allah gunakan bi sebagai istimrar, bi suratin. Mengapa engkau ragu kepada Al-Quran? Kalau ragu, bikin satu surah, gitu ya. Jadi kemudian ada kata bihamdika. Ada kata bihamdika, ini ada 2300 ya teman-teman sekalian. Mungkin penting bagi kita untuk memberikan perhatian, mendata Al-Quran. Buatlah data Al-Quran agar kita bisa mendata semua diksi-diksi, karena diksi-diksi itu hakikatnya adalah bahasa petunjuk, baik dalam segala hal, baik dalam petunjuk di dalam aspek kebahasaan, petunjuk dalam bahasa Arab, maupun petunjuk dalam kehidupan kita, petunjuk dalam kesehatan, pendidikan, di semua kehidupan kita. Al-Quran itu tibyanan di kulli syai'. Ya teman-teman sekalian, jadi kalau kita mau membawa pada kata diksi ya, huruf bi masuk di semua huruf ya. Jadi seperti yang kita ketahui huruf hijaiyah, yaitu ada 30 ya huruf hijaiyah. Nanti kalau huruf Arab, jadi ini mungkin taklimat bagi semuanya ya. Ada namanya huruf hijaiyah, ada namanya huruf hisabul jumal ya. Huruf hijaiyah ada 30, semua itu masuk huruf bi. Jadi
huruf yang masuk misalnya di alif ya ada seperti ada tadi billahi ya beralif lam ya. Huruf B yang masuk pada huruf ba misalnya Allah sebut uh, yang masuk huruf ba, coba kita lihat di data. Ada 18 kata yang dimulai dengan huruf ba dimasuki oleh b, ya. Jadi 18 kata itu adalah kata biba'diha. Jadi kata ba'di dimasuki bi ba'diha. Yang kedua ba'di, ada kata ba'di ya dimasuki bi menjadi bi ba'di. Ada kata Babilonia ya dimasuki huruf b menjadi bi babilah. Jadi bi babil harut wa marut. Kemudian bakkah ada kata bakkah dimasuki bi bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi bakkah. Kenapa? Kenapa bibabila tidak bibabili? Jadi namanya mamnu'un minas sarfi. Ini namanya kata mamnu'un minas sarfi karena dia nama. Jadi dia nama seperti di Ibrahima itu mamnu'un minas sarfi, tidak bisa disaraf karena jadi teman-teman sekalian yang belajar ilmu nahwu nanti ada kata-kata yang disebut dengan mamnu'un minas sarfi. Ada mamnu'un minas sarfi, ada yang tercegah atau terhalangi untuk mensaraf, untuk merubah ya. Jadi huruf jar tidak bisa merubah karena dia ada mamnu, yaitu tentang ismu alam ya, seperti ismu alam. Ismu alam ya, nama-nama orang, nama-nama tempat itu tidak bisa disaraf. Jadi Allah katakan bibabilah, bukan bibabili. Allah juga katakan bibakkata, bukan bibakkati. Ya, jadi bukan bibakkati. Jadi namanya majrurun mahallan. Ini namanya mansubul lafdan majrurun mahallan. Lafadznya dinasab tapi statusnya tetap dijar. Jadi mansubun lafdan majrurun mahallan. Dia dinasab lafat katanya bakkata dinasab berbaris fathah, tetapi status mahallianya, statusnya dia sebenarnya terjar oleh b ya. Jadi di bakkata ini namanya mamnu'un minas sarfi. Seperti juga misalnya zarful makan. Ada namanya zaraf itu ada namanya mansubun ala sarfiyah. Dinasab karena dia zaraf. Jadi misalnya qablu, misalnya qablah. Qablu, ada qablu, kata qablu ini tidak bisa min qabli. Ya, ada namanya min qablu, ya. Jadi min qablu hudal linnasi wa anzalat taurata wal injila min qablu, bukan min qabli. Ini namanya mamnu'un minas sarfi. Jadi teman-teman jangan namanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu tidak mutlak, semua tidak mutlak, semua ada pengkondisian. Karena itulah sebenarnya hal yang terpenting dalam pengetahuan bahasa Arab kita adalah bagaimana kita membawa pengetahuan ini ke Al-Quran agar detail pengetahuan kita, pemahaman kita tentang penggunaan kata. Saya kira ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi saya kembali pada diksi. Jadi huruf B masuk ke kata yang dimulai oleh ba. Itu ada 18 kata. Selanjutnya huruf B yang masuk pada huruf ta. Ya kalau kita pakai abjad hijaiyah ya. Jadi abata ada 5 kata B masuk ke huruf ta, ya, yaitu bitabiin, kata bitabiin, jadi bitabiin, jadi ini ta masuk. Jadi Allah katakan di dalam surah dalam ayat ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabiin. Jadi wa ma anta bitabiin qiblatahum, engkau pun seterusnya
Ya, bukanlah pengikut kiblat-kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kemudian ada kata bitahiyatin. Ada kata bitahiyatin. Jadi bitahiyatin. Jadi Allah katakan fa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian disapa dengan sebuah sapaan, sebuah sambutan, maka sapalah juga dengan seindah sambutan mereka, aurudduha, atau sama dengan sambutan mereka. Jadi kalau disapa dengan assalamualaikum, ya balas dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, ya, atau sama, minimal sama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi itu Allah katakan bitahiyatin, ini bi istimrar, seterusnya. Jadi apabila kalian disapa seterusnya. Kemudian ada kata bibayyinatin, apa namanya? Bitariki, ada kata bitariki. Ini saya kira teman-teman sekalian nanti dibuka sendiri di Al-Quran, ada kata bitariki, ada kata bitakwili. Jadi na'bi'na bitakwilihi inna naraka minal muhsinin. Ini di surah Yusuf ketika penghuni ketika Yusuf alaihissalam itu di penjara, kemudian ada teman penjaranya mengatakan menyampaikan mimpinya, dan mereka berkata na'bi'na bitakwilihi inna naraka minal muhsinin, beritahulah kami apa takwil mimpi kami melihatmu dari muhsinin. Kemudian jadi ada kata bitakwili. Apalagi ya, huruf sa ya. Selanjutnya huruf sa. Saya kira semua huruf dimasuki oleh huruf B dari 28 huruf yang ada di abjad ya bahasa Arab itu. Jadi teman-teman, itu tentang li ya. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke bahasan tentang li. Jadi li'ilafi Quraisy. Allah menghadirkan li sebagai huruf jar yang ada di awal surah. Jadi mengapa Allah tidak menghadirkan min, mengapa tidak menghadirkan ila, mengapa fi tidak dihadirkan, mengapa ala tidak dihadirkan, Allah malah menghadirkan li. Li di dalam lisan Arab adalah huruf yang paling banyak fungsinya. Jadi teman-teman sekalian, li adalah huruf yang paling banyak fungsinya. Jangan terkecoh melihat li bahwa ini huruf jar. Tidak, li ada juga lamul juhud yang masuk ke fiil. Jadi seperti misalnya liya'lamu, ya, kata-kata liya'lamu ini fiil, tapi kok ada li-nya, ini bukan huruf jar ya. Jadi ini namanya lamul juhud. Jadi liya'lamu adalah sinin wal hisab. Jadi li yang kita bahas ini adalah huruf yang masuk pada isim. Huruf jar masuk kepada isim, yaitu ilafu Quraisy. Ilaf Quraisy itu artinya kebiasaan Quraisy. Kebiasaan Quraisy itu, jadi demi apa, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan Quraisy. Jadi li'ilafi Quraisy, apa kebiasaan Quraisy? Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Orang Quraisy itu suka melakukan perjalanan jauh pada musim panas maupun musim dingin ya. Rihlatas syita'i was-saif. Jadi Al-Quran ini membuka kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan gajah itu karena li'ilafi Quraisy. Ya, jadi itu saya kira dalam bentuk tadabburnya, dalam bentuk tafsirnya. Tapi dalam aspek bahasanya kita melihat li sebagai huruf jar. Baik teman-teman sekalian, kita melihat di Al-Quran berapa huruf jar li ya. Ya, jadi baik. Apa tadi ya, sebelum menjelaskan, sebelum ke arah berapa jumlah li ya, kita ingin memberikan sebuah kunci di dalam memahami bahasa Arab ya, memahami Al-Quran ya, bukan lebih khusus memahami Al-Quran. Ada sebuah kunci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
telah berikan, tapi kadang-kadang ini hanya berlalu ayatnya dan kita kurang memetik ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya cerita. Jadi Al-Qur'an itu disebut juga ahsanal hadis, sebaik-baiknya cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar ceritanya dari Allah? Jadi Al-Qur'an itu cerita dan itu ahsanul hadis. Jadi Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Semua cerita Allah itu masani. Semua kitab cerita Allah itu masani, berpola dua-dua. Jadi li dengan bi, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menunjukkan bahwa ini adalah masani, ini adalah sunai. Mengapa tidak li semua misalnya? Atau tidak bi semua? Kenapa bukan bi ilafi Quraisy? Ya, mengapa li ilafi Quraisy? Mengapa tidak bi? Allah Subhanahu wa taala membedakannya untuk terpasang dengan baik. Jadi menjadi sebuah sunaiyat Al-Qur'an. Jadi berbeda bukan berarti bertabrakan, berbeda tapi terpasang. Itu namanya masani. Dan Al-Qur'an seluruhnya adalah masani. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Al-Quran ini adalah kitab yang masani, ya, yang taksyair biha julud, itu nanti akan menggetarkan. Jadi Allah mensunaikan bi dengan li agar kita memahami bahwa ini ada apa tadi, memiliki satu makna dalam memiliki banyak makna. Jadi teman-teman sekalian, inilah satu makna, ini banyak makna. Kemudian selanjutnya agar kita menjadi taksyairu bihajulul ladzina yakhshawna rabbahum, agar ini menggetarkan hati, maka kumpulkanlah semua jumlah huruf bi yang kata yang mulai huruf bi, dan kumpulkanlah semua kata yang dimulai huruf lam ya. Jadi untuk kita tadabburi. Dua huruf ini adalah huruf jar yang paling penting di dalam sederet huruf jar yang lainnya yang Allah sebutkan 7.000. Baik, huruf jar li di dalam Al-Quran ada sebanyak berapa ya? Sebanyak berapa kira-kira teman-teman sekalian? Ada yang pernah mendata? Ada 246 kata dimulai dengan lam jar. Jadi ada 246 kata yang dimulai huruf lam jar. Teman-teman bisa melihat dan tidak semua huruf bahasa abjad itu dimasuki huruf lam ya, huruf jar. Yaitu tidak ada li masuk pada to. Jadi tidak ada li masuk pada huruf to. Jadi li masuk pada alif ada, jadi alif lam seperti lillahi, lil malaikati. Kemudian li yang masuk pada huruf ba ada seperti liba'adi, libanihi, libaladin. Kemudian sedikit lagi ya, misalnya li yang masuk pada huruf dal, seperti kata liduluki syamsi atau lidauda. Tetapi tidak ada kata li masuk pada huruf to ya, dan tidak ada huruf li masuk pada huruf so ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada masuk pada huruf sod ya, kemudian tidak ada juga pada huruf ta, tidak ada juga pada huruf zal. Jadi ini memperlihatkan bahwa lam begitu banyak maknanya, tetapi tidak semua huruf-huruf abjad itu dimasuki huruf lam, sementara bi semua huruf abjad dimasuki huruf lam. Sehingga aplikasikanlah pengetahuan ini, aplikasikanlah taklimat ini ya, pembelajaran ini pada ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Baik teman-teman sekalian, satu lagi ya tentang an. Jadi an
Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai huruf jar yang Allah hadirkan dalam diksi awal surah, akan tetapi dia tidak berdiri terpisah, jadi dia di muttasil ya, namanya bersambungan dengan ma menjadi amma. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin menjelaskan, mempertegas bahwa Al-Qur'an bukan cuma qaulan baligha, bukan cuma qaul yang hanya agar dipahami, tapi pahamilah bahwa Al-Qur'an adalah lisan. Jadi lisan adalah tata bahasanya, apa ya? Cara berbahasanya memang orang Arab. Amma yatasaalun. Baik, uh, kita akan membahas lebih jauh tentang ini. Apabila ada pertanyaan, silakan di hal ya. Sebelumnya ala kulli hal, kami mengucapkan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa maupun tersalah. Teman-teman sekalian, kritik dan sarannya kami sangat terbuka. Pertanyaan dan tanggapan kami terbuka. Kami menantikan pertanyaan dan tanggapan dari semuanya. Silahkan like dan share video ini. Semoga bisa diambil manfaatnya pada para pelajar, para pembelajar Al-Quran maupun guru-guru maupun semuanya yang bersinggungan dengan bahasa Arab Al-Quran. Syukur lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.